Puji nama Tuhan, selamat pagi, saya ucapkan selamat datang, selamat bersekutu dalam ibadah raya pada pagi hari ini kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita akan nyanyikan pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Kita ulangi dari atas. Ku beri kemuliaan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara sekalian. Haleluya. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya, tiada seperti. Saya undang untuk maju ke depan Bapak Andreas Suyanto untuk naikkan doa pembukaan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa kami yang di dalam surga, pada kesempatan yang indah pagi hari ini, kami datang kepada Engkau dan kami boleh tetap senantiasa menaikkan segala puji, hormat,
serta syukur kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami boleh persembahkan kemuliaan kebesaran bagi Engkau, sebab Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang sungguh-sungguh heran. Tidak ada di dunia Allah seperti Engkau ya Tuhan. Seperti Tuhan, Engkau sudah menyatakan perbuatan-Mu yang begitu ajaib kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Di saat pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau, bukan oleh kuat gagah kami, bukan oleh Tuhan kebaikan kesalahan kami, tetapi kami percaya ini semua Tuhan Engkau sudah perbuat dan Engkau lakukan kepada kami, sehingga kami boleh datang kepada Engkau dengan satu kerinduan hati untuk memuji memuliakan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, supaya jemaat-Mu saat ini Tuhan boleh menerima berkat yang daripada Engkau, baik itu lewat puji-pujian, bahkan terlebih lewat firman-Mu Tuhan yang Engkau senantiasa sampaikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu, baik mereka Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, oh Tuhan, di rumah masing-masing, bahkan di desa pojok Purwodadi. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Haleluya. Seperti Engkau memberkati kami pada saat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau. Berikan kami Tuhan urapan yang baru yang daripada Engkau, supaya urapan dari kuasa-Mu Tuhan boleh berlaku atas kehidupan kami. Kami juga menyerahkan semua, baik hamba-hamba-Mu yang melayani, pemimpin pujian, sampai kepada pelayanan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus semua Tuhan yang terlibat, baik mereka yang dipercayakan untuk memainkan singer, bahkan Tuhan musik, bahkan LCD, bahkan yang operasikan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati semua musik Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada Engkau. Bahkan kuasa roh yang jahat, iblis roh setan yang seringkali berusaha untuk merintangi, bahkan mencuri Tuhan akan firman-Mu. Namun kami satukan hati untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu Tuhan yang sudah mengalahkan segala kuasa roh yang jahat, kuasa iblis, dan sehingga Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh beribadah dengan suasana damai, sejahtera, sukacita yang daripada Engkau, sehingga Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah pohonkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat jemaat yang ada di gereja ini, maupun yang ada di Semarang, yang ada di rumah, maupun jemaat yang ada di desa. Salam sejahtera dari kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berhadirat di tengah sama kita dimanapun kita berada, dan puji-pujian kita berkenan di hadapan Tuhan, karena Dialah Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Mari kita semua umat-umat Tuhan, kita akan nyanyikan pujian berikutnya dari nyanyian rohani 381, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Mari kita semua, mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Dia
segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Silakan duduk. Inilah kesukaan kita anak-anak Tuhan. Nanti kalau pada waktunya Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, kita akan pujikan pujian berikutnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, haleluya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari jemaat. Kiranya waktu dan tempat kami persilahkan. Puji Tuhan. Hatiku
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita semua, puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 326. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Puji Tuhan, menghadapi dunia di akhir zaman ini, begitu banyak kita mengalami kesulitan dan kesukaran, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia ini.
termasuk anak-anak Tuhan juga. Kalau kita ingat di kitab Perjanjian Baru di 2 Petrus 3 ayat 3, pada akhir zaman ini akan banyak tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu yang menghina firman. Mereka itulah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kita. Biarlah kita senantiasa menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan bersungguh-sungguh dalam kita beribadah kepada Tuhan, terutama dalam mendengarkan firman-Nya. Kita akan ulangi lagi pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh membuka bejana hidup ini agar diisi oleh air firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan ulangi pujian ini, kurnya saja. Nanti waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Kita mau angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan.
Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah online ini, juga untuk jemaat di desa, di Pojok Sedah, Godan, Purwodadi, Gerobokan, dan juga saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada, dapat mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun online. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini, saudara, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun lewat kondisi yang sedemikian rupa. COVID pandemik masih merajalela dan pemerintah masih memperpanjang PPKM-nya, saudaraku, sehingga pada pagi hari ini kita juga masih mengikuti ibadah secara online, tetapi sekali lagi tidak mengurangi hadirat Allah di tengah-tengah kita. Saya percaya Tuhan setia dengan firman-Nya, di mana 2-3 orang berhimpun, berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada. Jadi saudara yakin, saudara, ayah, ibu, suami, istri yang berkumpul, didampingi anak-anak atau mungkin keluarga yang lain, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Dan kalau Tuhan hadir, Dia akan melayani saudara sebagai imam besar agung. Sebab itu, mari kita masuk di dalam ibadah ini, dan mari kita bersyukur, mohon kemurahan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Engkaulah imam besar agung yang setia di dalam rumah Allah, dan Engkau yang melayani tiap orang yang datang kepada Engkau. Engkaulah imam besar di mana di atas tutup bau, tutup dada, tercantum, terlukis nama umat-Mu untuk senantiasa ditanggung dan dibawa ke hadirat Allah. Sebab itu pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar firman-Mu dibaca, direnungkan. Dan mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami semua, seluruh jemaat-Mu. Karuniakan hikmat dan wahyu untuk mengerti kehendak Allah dengan benar. Dan urapilah hamba-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu hanya alat semata di dalam tangan-Mu. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih, sementara kami tetap waspada. Ada kuasa roh jahat, roh najis, roh kafir yang senantiasa coba untuk mencuri firman, bahkan membunuh iman kami. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat segala kuasa roh jahat di dalam kuasa darah anak domba Allah. Dan kami perintahkan supaya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Mohon urapan Tuhan berlaku atas kami. Dan Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, kita berada dalam satu situasi yang demikian rupa. Tadi saya sebutkan bahwa kita itu berada di satu saat yang sangat riskan. Matius 10 ayat 16, Tuhan berbicara bahwa kita itu diutus di tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi memang kondisi atau posisi anak-anak Tuhan itu satu posisi yang sangat riskan. Tetapi satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan,
dan kita patut berbangga hal itu karena Tuhan gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya binasa. Percaya, selama Tuhan gembala yang baik menyertai kita, kita tidak akan mengalami masalah. Puji Tuhan, sebab itu mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini atau pada hari ini. Firman Tuhan tersurat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan, saya baca untuk saudara-saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang membaca, mendengar, dan lebih melakukan firman Tuhan. Waktunya sudah dekat. Saudara, firman Tuhan dengan begitu jelas, lugas, menyatakan sadarlah dan berjaga-jaga. Saudara, ini waktu diperlukan kesadaran. Kesadaran diri, kesadaran pribadi lepas pribadi. Saudara, pemerintah menganjurkan 3M dan 3T kepada masyarakat. Dan itu sudah cukup jelas dimasyarakatkan. Tetapi kesadaran masyarakat nampaknya masih perlu ditingkatkan. Yaitu kesadaran memakai masker misalnya, kesadaran menjaga jarak, kesadaran untuk tidak hadir dalam kerumunan-kerumunan. Hal ini masih seringkali dilanggar. Padahal itu untuk kepentingan kita, saudaraku. Nah, firman Tuhan mengatakan sadar. Kita harus mengerti sadar akan keadaan yang ada sekitar kita. Apa yang perlu kita sadari? Firman Allah katakan ada iblis. Iblis lawan kita. Lawan kita itu iblis, bukan manusia. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kita itu berjuang, kita itu bergumul bukan dengan manusia darah daging tetapi dengan iblis. Jadi saudara-saudara jangan salah mengerti, seringkali memang iblis memakai sarana-sarana manusia lahiriah. Mungkin peristiwa alam, mungkin juga menggunakan orang-orang di sekitar kita, orang yang paling dekat dengan kita, mungkin itu suami kita, istri dan anak, bisa menjadi kita anggap sebagai lawan untuk bertengkar, lawan untuk berkelahi dan sebagainya. Tetapi sebetulnya Alkitab mengatakan lawan kita itu iblis, saudaraku. Cuma iblis itu licik, dia tidak langsung menyerang dengan keadaannya yang roh adanya itu, tetapi dia menyerang menggunakan alat sarana-sarana. Jadi waktu saudara terpancing untuk bertengkar dengan seseorang, berkelahi dengan seseorang, saudara sadar, oh bukan ini lawanku.
lawannya ada di belakang, di balik layar, itulah namanya iblis atau Lucifer. Sebab itu kita harus berjaga, saudaraku. Jangan kita mudah terpancing dengan emosi, dengan salah sasaran, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Sebabnya mari kita akan melihat bagaimana iblis lawan kita itu licik, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, mungkin kita akan baca supaya kita tahu lawan kita itu, saudara, ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, maka ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Itu iblis, saudaraku. Tuhan Yesus yang berkata bahwa iblis itu adalah pendusta, bapak segala dusta. Dan dia datang juga dengan cara dusta, tidak dengan sebenarnya. Dia tidak mempunyai kebenaran, sehingga dia tidak pernah berkata benar. Saudara, sebab itu kita harus menyadari ini si iblis datang. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri itu iblis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di dalam khotbah saya, yang dicuri itu adalah firman, iman. Yang dibunuh itu iman, dan kemudian dia akan membinasakan. Seperti orang yang turun ke Yeriko itu, dirampok semua miliknya dan dipukul, dibunuh, ditinggalkan hampir mati. Tetapi puji Tuhan, ada orang Samaria, yaitu Yesus Kristus yang datang merawat. Sehingga pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membina, tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan, pemeliharaan yang luar biasa. Saudara, sebab itu yang diperlukan pada saat ini kita anak-anak Tuhan waspada, sadar dan waspada. Iblis datang tidak dengan keadaan yang sebenarnya. Dia akan menyamar seperti orang baik. Dalam 2 Korintus 11 dikatakan, iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Sehingga pesuruh-pesuruhnya kalau datang juga tidak datang keadaan sebenarnya. Sebab kalau kita melihat iblis datang yang digambarkan seperti setan hijau, ada tanduk, ada ekornya, wah, kita pasti sudah tahu itu iblis. Tetapi dia datang dengan menyamar. Saudara ingat drama ilahi yang pertama, drama ilahi di awal zaman, yaitu di Taman Eden. Iblis tidak datang seperti Lucifer, tetapi dia datang seperti ular, yang mungkin atau keadaan waktu itu, ular itu binatang yang paling indah, cerdik, saudara. Sehingga dia datang, saudaraku. Iblis memakai ular untuk memperdaya Hawa. Dan dia berkata, tidak berkata sebenarnya, dia bohong. Bohongnya apa? Yaitu memutarbalikkan firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita waspada, saudara. Ya, jangan percaya orang yang datang membawa seperti firman Allah, mengutip ayat Alkitab dan sebagainya, tetapi tidak sepenuhnya. Iblis itu mengutip firman Allah. Firman Allah berkata, jangan makan buah ini.
Nah itu sebagian benar, sebagian tidak benar. Ya, tetapi yang benar itu sepenuhnya adalah kamu boleh makan semua buah pohon dalam taman, tetapi satu yang tidak boleh kau makan, yang di tengah-tengah itu buah pengetahuan baik dan jahat. Ini lengkapnya, saudaraku, lengkapnya. Tetapi iblis memotong, oh kamu tidak boleh makannya buah ini. Ya, saudaraku. Nah, Hawa yang mungkin kurang waspada, kurang menguasai firman, langsung menjawab, saudaraku, langsung menanggapi perkataan ular itu. Oh boleh, tetapi yang di tengah itu tidak boleh menjamah. Nah ini menambah. Firman Allah ingatkan, jangan menambah, jangan mengurangi. Kita harus mengutip firman Allah tepat adanya. Nah saudara, cara yang sama dipakai iblis. Dia datang itu untuk memutarbalikkan firman Allah. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang terakhir, waktu Yesus dibaptis, ada pengakuan resmi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pasti firman. Tetapi dalam pasal 4 ayat 1 dan sampai 11 itu iblis menggunakan kalimat kalau engkau anak Allah. Ya, dalam menggunakan kata kalau engkau anak Allah itu menunjukkan bahwa apa betul kamu anak Allah. Padahal Tuhan sudah jelas, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi iblis ingin coba untuk memutarbalikkan atau membimbangkan. Kalau engkau anak Allah, coba jadikan batu ini menjadi roti. Saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi daging. Dan kita melihat contohnya, Tuhan tidak menyerah kepada kehendak iblis, tetapi dia melawan. Melawannya apa? Melawan dengan menggunakan firman. Firman yang mana? Firman yang tertulis. Jadi Alkitab itu, saudara, Alkitab itu firman yang tertulis. Tuhan menggunakan ada tertulis, iblis ada tertulis bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini cara kita melawan. Tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 8, waspada. Iblis seterumu seperti singa yang mengaum, mencari Israel. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Oh puji Tuhan, saudara. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan melawannya. Kemudian iblis tidak puas. Iblis membawa, ya di dalam roh Tuhan dibawa ke Yerusalem. Bayangkan dari padang gurun dibawa ke Yerusalem. Naik di bumbung bait Allah yang sangat tinggi. Iblis berkata lagi, betulkah kamu anak Allah? Loh, ini kan kalimat penyangkalan, saudaraku. Kalimat bohong, dusta. Karena iblis itu memang pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Kalau engkau anak Allah, apa benar? Coba jatuhkan dirimu ke bawah. Kan ada tertulis. Nah, saudara waspada. Iblis juga tahu firman yang tertulis. Dalam Mazmur 91 ada tertulis, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menatang engkau supaya jangan terantuk pada batu. Loh, iblis tahu. Iblis mengutip ayat ini. Kemudian dibilang, kalau betul kamu anak Allah, kan ada malaikat yang menatang, jatuhkan dirimu ke bawah. Kan kamu tidak akan jatuh. Ayo. Tetapi saudara, satu hal yang perlu kita waspada, satu hal yang perlu kita tahu, kita jangan menuruti perintah iblis. Apakah Tuhan tidak bisa menjadikan batu jadi roti? Pasti bisa. Tapi Tuhan tidak mau mengikuti perintahnya iblis. Apakah firman Tuhan berkata akan mengirim malaikat? Bisa? Oh bisa. Di Taman Getsemani waktu Yesus ditangkap oleh Yudas dan pasukan yang mengiring,
Tuhan berkata kepada Petrus, waktu itu Petrus mengunus pedang, memotong telinga hamba imam besar namanya Malkus. Tuhan bilang, Petrus, sarungkan pedangmu ke dalam sarungnya kembali. Orang yang bermain pedang akan mati oleh pedang. Apa kamu tidak tahu? Kalau saya mau, Tuhan mengatakan, kalau saya mau, kau bisa minta Bapak mengirim 12 pasukan malaikat membantu saya. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau itu terjadi bagaimana bisa digenapi rencana Allah bahwa aku harus mati di kayu salib. Saudara, jadi ini adalah perlu kita mengerti. Waktu iblis berkata, jatuhkan dirimu ke bawah, Tuhan Yesus waspada. Oh, ini iblis mau coba menyalahgunakan Alkitab, menyalahgunakan firman Allah. Maka Tuhan berkata, ada tertulis juga bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan. Wah, iblis sudah bahasa orang Purwodadi bilang kalah saktum, kalah separuh. Iblis belum putus asa. Maka dia bawa Yesus ke puncak gunung, dalam sekejap mata memperlihatkan kekayaan, kemuliaan kerajaan dunia ini. Nah, langsung iblis berkata begini, semuanya ini di dalam kuasaku. Akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku sekali saja. Saudaraku. Oh, saudaraku, ini targetnya iblis supaya kita itu mengikuti kehendaknya dia. Ya, dan dia mengaku kerajaan kemuliaan dunia dalam kuasanya. Apa betul begitu? Tidak betul. Iblis hanya memamerkan saja. Dia bohong. Dia bohong. Dia pembohong. Tetapi Tuhan berkata, ada tersurat, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu dan berbakti hanya kepadanya saja. Dan waktu itu dalam Matius pasal 4 ayat 11, iblis undur. Iblis undur. Oh, puji Tuhan, saudara. Ini adalah intrik maupun cara iblis menyerang. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah, waspada, iblis lawanmu atau seterumu si iblis itu berjalan mengaum, berkeliling mengaum seperti ini. Caranya iblis menyerang. Iblis tidak menyerang langsung, saudaraku, tetapi mengaum-ngaum. Saya pernah sampaikan, mengapa singa mengaum? Karena aumannya itu mempunyai suatu daya hipnotis untuk mempengaruhi kejiwaan daripada semua makhluk di rimba itu. Waktu mendengar singa mengaum, mereka sudah gemetar, mereka sudah takut. Ada singa. Belum melihat singanya, tapi mendengar aumannya, mereka sudah takut. Ini caranya iblis menyerang, mendatangkan ketakutan. Saya katakan yang lalu, saya katakan mendatangkan teror. Karena tercatat di dalam Mazmur 91 itu bahwa kedahsyatan malam itu diterjemahkan teror dalam bahasa Inggris. Jadi iblis itu menyerang kita dengan menyebar teror, membuat orang takut. Dan sudah beberapa dibahas bahwa rasa takut, cemas, khawatir itu sendiri menurunkan imun kita, imunitas kita. Sehingga waktu kita diserang dengan corona dan sebagainya, kita pasti kalah. Karena imunitas kita sudah menurun. Sebab itu jangan takut, saudaraku. Jangan takut, ya. Kalau kita ditakut-takuti oleh iblis, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Lawan dengan iman yang teguh. Firman Allah mengingatkan lawan. Kita jangan menyerah kepada pencobaan. Kita jangan menyerah kepada bujukan iblis. Seperti Yesus, dia tidak menyerah. Dia dibujuk untuk menjadikan batu jadi roti. Oh tidak, walaupun Tuhan berkuasa, tetapi tidak mau menuruti perintah iblis. Ini rahasianya. Jangan menuruti kehendak iblis. Lawan. Bagaimana kita melawan? Rasul Petrus berkata dalam
1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan menyerah waktu pencobaan, waduh sudah mengalah menyerah. Tidak, saudaraku, kita tidak boleh menyerah. Kita harus melawan dengan apa? Iman yang teguh. Dari mana iman yang teguh? Kita daripada firman. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman itu akan timbul oleh berita sabda Kristus. Jadi kalau saudara membaca firman Kristus, membaca Alkitab, firman Tuhan yang diucapkan Tuhan Yesus, saudara, iman saudara akan timbul. Iman ini dipakai untuk melawan iblis. Ini yang firman Allah katakan. Sudah saya sampaikan tadi bagaimana kita melawan iblis menggunakan pedang roh, firman Tuhan. Oh saudara-saudaraku, puji Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan, kita terima ketopong pengharapan keselamatan dan pedang roh. Dengan pedang roh itu kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Jadi dalam Efesus pasal 6 ayat yang kedua mengatakan, kita melawan tipu muslihatnya iblis. Karena apa? Iblis menyerang menggunakan tipu muslihat, tidak bisa langsung, saudaraku. Tidak terang-terangan, tetapi dengan tipu muslihat. Kita dibelitui, kita dibohongi, dan kita percaya kepada berita bohong, nah kita bisa kalah. Nah sekarang ini saudaraku, di zaman modern ini ada kata hoak, berita bohong, dan itu sangat berpengaruh, saudaraku. Ya, bisa terjadi kacau balau karena berita bohong itu. Dan itu pekerjaan iblis, dan kita tahu, saudaraku, dia yang mengendalikan semuanya saat ini. Berita bohong itu bukan seperti yang dahulu saya katakan atau yang di depan saya katakan, iblis musuh kita, bukan manusia. Orang-orang yang bohong itu dipakai iblis. Tetapi di balik itu ada si bapak pembohong itu. Jadi berita yang bohong ini mungkin tidak bisa dibasmi, tetapi iblis. Sebab itu kita harus pegang firman Allah. Caranya kita melawan, kita harus mempunyai firman, pedang roh, saudara. Oh puji Tuhan. Jadi kita dianjurkan untuk melawan, jangan menyerah, saudaraku. Melawan. Mari kita akan membaca di dalam surat Yakobus, ya. Surat Yakobus pasal 4 surat Yakobus, ya. Ayat yang ke-7. Demikian, saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, firman Allah dengan jelas, lawan. Iblis harus kita lawan, saudaraku. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Dia akan lari daripada kita. Dia akan tinggalkan kita. Nah, ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekat. Yaitu maksudnya orang Kristen satu-satunya kesempatan untuk menang, kita berdoa, mendekat kepada Allah. Sebab itu kalau saudara ingin menang, melawan iblis, ya kita mendekat. Mendekat berala itu dalam doa, merendahkan diri. Bangun pagi sebelum kita menghadapi siasat iblis, mendekati perangkap-perangkat, kita datang mendekat kepada Allah. Allah mendekat sama kita, saudaraku. Dan kalau Allah mendekat sama kita, kan Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, siapa lawan kita? Alkitab kan mengatakan begitu. Raja Daud berkata, Tuhan itu gembalaku yang baik. Dia membaringkan ke padang rumput yang hijau. Tetapi juga memimpin kepada air yang tenang. Tetapi juga pada jalan yang kelam.
lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Allah yang memimpin, saudaraku. Loh, saudaraku, tadi dalam Matius pasal yang ketiga ada pengakuan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi dalam pasal 4 ayat 1, roh itu memimpin ke padang gurun. Ini jalannya Tuhan, saudaraku. Ya, roh itu memimpin kepada, padang gurun kan tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang sepi dan sebagainya. Kenapa Allah memimpin? Karena Tuhan menyertai kita. Seperti umat Israel di padang gurun 40 tahun, saudaraku. Mereka tidak menabur, tidak menanam, tidak mempunyai lumbung. Tetapi karena Allah beserta, 40 tahun mereka terpelihara. Tersurat di dalam Alkitab ya, bahwa mereka tidak lapar, tidak haus, pakaian mereka tidak rusak, betis mereka tidak bengkak, kasut mereka tidak rusak. Itu cara pemeliharaan Tuhan. Tetapi iblis kan memakai orang-orang dursila, orang-orang bajingan-bajingan itu dikatakan. Mereka melihat makanan yang dengan rakus mereka memakannya. Karena itu hawa nafsu. Tetapi kalau saudara melihat Tuhan setiap hari memberikan pemeliharaan, memberikan mana setiap pagi, dan dikirim burung puyuh dan air mengalir senantiasa. Tuhan memimpin dengan tiang awan, tiang api. Waktu siang tiang awan menaungi mereka untuk tidak terkena teriknya matahari panas. Tetapi malam hari berubah menjadi tiang api yang menerangi, menghangatkan mereka. Oh saudara, puji nama Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan bagi kita. Sebab itu firman Tuhan katakan, kalau Allah beserta kita, Allah dekat dengan kita, iblis lari, saudaraku. Iblis tidak tahu. Pada waktu apa? Waktu saudara berdoa, waktu mendekat saudara memuji Tuhan, baik dengan pujian, nyanyian maupun dengan mazmur, dengan kata-kata Tuhan, saudara meluhurkan nama Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Iblis lari. Iblis tidak bisa mendengar saudara memuji Tuhan, saudara mengutip firman Allah. Dia lari, saudaraku. Oh puji Tuhan, ini kan janji kemenangan bagi orang percaya. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, kalau Allah menyertai kita, siapa lawan kita? Lawan kita itu iblis. Iblis yang mendakwa kita siang malam dengan cara apa? Menggugat, menuduh kita, mendakwa kita yang tidak berdasar. Kenapa tidak berdasar? Dosa sudah diampuni, tetapi iblis seringkali masih mengungkit-ungkit dosa kita. Ya toh? Dalam Roma 8 kan dikatakan, siapa yang menggugat umat Allah? Siapa? Iblis. Ya. Dia kamu itu dulu orang berdosa, kamu berbuat ini, masa kamu bisa suci dan sebagainya. Dalam Sakaria pasal 3 kan kita membaca bagaimana seorang imam besar Yosua dituduh oleh iblis di depan malaikat Tuhan. Ya. Nah memang waktu itu pakainya kotor, tetapi kan ada pembelaan Tuhan bahwa ia ini sudah ditarik seperti puntung dari api. Dan Tuhan berkata, buka bajunya, ganti pakaian pesta supaya dapat melayani Tuhan. Itu wujud, saudaraku, kalau Tuhan menyertai kita. Iblis bisa menuduh melawan kita, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan. Kan Paulus katakan, siapa yang menuduh kita, menggugat kita, menghukum kita? Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, menjadi pembela bagi kita. Pembela bagi kita, saudaraku. Kita memang orang berdosa, tetapi dosa kita sudah ditutup dengan darah Kristus. Nah, kalau kita masih mengalami penderitaan, masih mengalami lapar, mari kita terima itu sebagai suatu lebah yang hinggap di diri kita. Saudara, saya katakan lebah. Lebah itu maksud saya
lebah madu itu, lebah penghasil madu itu. Saudara, mengerti, waktu lebah itu hinggap, dia akan menyengat kita. Nah, sengatan yang pertama itu membuat sengatnya kantil, tertinggal di situ. Waktu dia terbang, tidak punya sengat lagi. Kalau dia hinggap lagi kepada orang lain mengira pada itu sudah tidak ada sengatnya. Nah, bentuk penderitaan, bentuk kesukaran, bentuk berbagai-bagai aniaya, sebetulnya seperti lebah yang hinggap, tapi tidak ada sengatnya. Bab sengat maut itu sudah ditanggung oleh Yesus. Bab itu maka Paulus berkata dalam Roma pasal 8 itu, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Nah, kalau kita masih menderita, tidak usah khawatir. Kamu sudah dihisapkan seperti domba-domba sembelian yang tiap pagi dipersembahkan menjadi persembahan korban bagi Allah. Tapi bagaimana ayat yang ke-37 atau 38? Tetapi dalam semuanya itu kita sangat menang, lebih daripada pemenang-pemenang. Oh, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah anak Tuhan. Sebab itu kembali kita melihat di dalam Petrus 1 Petrus 5 ayat 8. Sadar saudara, waspada, iblis lawan kita itu dia berjalan mengaum seperti singa, mengumbar suara yang menakutkan, mengumbar berita bohong yang membuat kita takut dan cemas. Tetapi jangan takut, lawan. Dengan cara apa? Mendekat kepada Tuhan. Berdoa. Kalau sudah berdoa, walaupun doa saudara mungkin kering, doa saudara mungkin tidak seperti tidak ada urapan, tidak usah takut. Kita berdoa saja. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita. Dan Roh Kudus membantu kita berdoa sebagaimana kehendak Allah. Doa orang benar dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Yang kedua, menggunakan firman. Seperti tadi Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Waktu dia menghadapi iblis yang menyerang, serangannya begitu luar biasa. Kalau kita tidak waspada, kita bisa kalah. Tetapi satu hal, jangan menyerah. Jangan mengikuti kehendak iblis. Itu sepertinya menjanjikan suatu kemewahan, kemenangan, tetapi itu menjerumuskan kita. Tetapi kalau kita pegang firman, seperti Yesus pegang firman, ada tertulis, ada tersurat. Iblis tidak bisa menyangkal. Karena di dalam Yohanes pasal 10 dikatakan, apa yang tertulis dalam Alkitab tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Apa yang tersurat di dalam Alkitab tidak bisa dibatalkan. Sebab itu Paulus berkata, ada tersurat. Orang yang percaya tidak dipermalukan. Saudara, sebab itu gunanya saudara mengerti firman. Kalau perlu dihafalkan ayat Alkitab itu. Tuhan kan berpesan kepada Yosua, pemimpin muda, regenerasi setelah Musa itu. Jangan lupa memperkatakan firman Taurat itu dan merenungkan siang dan malam. Saudara, kita memperkatakan. Dalam doa pun firman itu kita perkatakan. Ada janji Tuhan, 2 orang berhimpun dalam namaku Tuhan hadir. Jadi kita yakin, saudaraku. Waktu kita berlutut berdoa walaupun kelihatannya kosong kering, Tuhan hadir, Tuhan mendengar. Dan ini yang perlu kita pegang. Oh, puji Tuhan. Saudara, jadi ada janji Allah, kita melawan dengan iman kita. Dan dalam Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, iblis lari dari kita. Nah, kita akan lihat Tuhan bagaimana janji Tuhan dalam 1 Petrus 5 ini, ayat yang ke-9 dan 10 demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Saudara, jadi kita jangan gentar, jangan pesimis kalau loh kita masih menderita. Katanya kalau Tuhan beserta kok kita menderita. Loh itu seluruh dunia. Saudaramu seluruh dunia, mulai zaman gereja mula-mula sampai pada zaman ini, orang Kristen ditandai dengan penderitaan. Baik penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara moral, saudaraku. Nah, saat ini kalau saudara dengar informasi-informasi politik dunia, tidak lama lagi, saudaraku, orang-orang Kristen akan mengalami penderitaan. Terutama di Amerika Serikat, saudaraku. Sudah ada undang-undang baru tentang LGBT, kalau saudara membaca medsos itu, sudah jadi satu undang-undang. Pendeta berani tidak memberkati orang LGBT yang menikah, kena pasal, dianggap kejahatan. Loh, ini putar balik. Orang yang mempertahankan kesucian dianggap kejahatan. Oh saudara-saudara, ini peristiwa pasti akan mendatangkan penderitaan, khususnya anak-anak Tuhan. Pertama mungkin di Amerika Serikat, pendeta-pendeta di sana menghadapi suatu dilematis, saudaraku, mempertahankan kesucian akan dikenakan pasal. Saudara baca, saya dengar ada pendeta berdoa sekarang tidak dalam nama Yesus lagi, dalam nama Allah yang diseru oleh semua alam, Brahman. Oh saudara, ini tanda-tanda sudah begitu rupa. Jadi saudaraku, penderitaan ini ditanggung oleh seluruh dunia. Bab itu mari kita berdoa, berjaga sambil mengingat janji Tuhan. Nah, janji Tuhan dalam ayat 10 berkata demikian. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini penghiburan, pengharapan bagi kita. Kita menderita seketika ini, saudaraku. Ya, memang seketika di dalam Alkitab itu bisa 1 tahun, 2 tahun. Seperti corona ini kan hampir setahun lebih. Tapi Alkitab menggandang seketika kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Seketika, mungkin 1-2 tahun, tetapi nanti kita akan menerima kemuliaan bersama Tuhan. 1000 tahun kerajaan damai. Setelah itu masuk dalam kota Yerusalem baru selama-lamanya. Jadi kalau 1-2 tahun, 5 tahun itu Alkitab mengatakan seketika. Jadi saudara-saudara, jangan kita khawatir. Tetapi Allah berjanji untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Ini janji untuk gereja Tuhan. Menggenapi nubuatan firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 19. Tuhan berkata apa? Di atas batu karang ini aku bangun jemaatku. Pintu neraka tidak bisa mengalahkan. Pintu alam maut tidak bisa mengalahkan, tidak menguasai. Oh puji Tuhan, inilah janji untuk gereja Tuhan. Bab itu saudaraku, saya ingin kembali membaca pembacaan firman Tuhan ini untuk kita merenungkan kembali, ya. Dikatakan, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tidak langsung menyerang, tetapi dia mengaum dengan bahasa teror tadi itu. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat? Orang yang bimbang, orang yang takut, orang yang cemas, orang yang khawatir, orang yang menyerah kepada keadaan. Tetapi orang yang melawan, dia tidak akan melawan. Dia lari dari kita. Bab itu, hei anak Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Minta Tuhan melingkupi kita dengan selengkap senjata Allah. Lawan iblis. Lawan dengan iman yang teguh, dengan pedang roh firman Tuhan.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan meneguhkan, mengokohkan. Dan ada 4 perkara, kalimat kata yang mempunyai persamaan. Maksudnya apa? Untuk menekankan bahwa Allah sanggup melengkapi saudara. Oh puji Tuhan, dengan catatan setelah kamu menderita seketika lamanya. Menderita seketika, saudara. Mari kita bertahan, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, lengkapi diri dengan firman Allah, supaya saudara bisa mengatakan ada tertulis, ada tersurat, ada firman Allah mengatakan, maka saudara akan diteguhkan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan panjangkan, tetapi mari kita akan sama-sama menyanyi, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara, inilah nyanyian tua, nyanyian kuno, tetapi relevan untuk saat ini. Zaman sekarang berjaga, banyak berita, kabar yang menggentarkan, banyak kabar hoak, kabar bohong yang membuat saudara takut dan gentar. Kabar teror, saudaraku, itulah auman iblis seperti singa yang mengaum. Tetapi Alkitab mengatakan, sadarlah, berjaga-jagalah. Sadar, berjaga-jaga. Kita melengkapi diri dengan firman. Banyak baca Alkitab, saudara-saudaraku. Kalau biasa saudara membaca seminggu sekali waktu mau ke gereja, tetapi sekarang tiap hari membaca firman, pagi sore, lengkapi diri dengan firman, supaya saudara bisa menjawab, melawan iblis. Ada tersurat firman Tuhan yang saudara baca pagi hari ini atau malam tadi, saudara ingat, kita gunakan untuk melawan iblis. Dan firman berjanji, iblis akan lari. Oh puji Tuhan, mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, berlindung dalam sabda Allah. Gunakan firman, perkatakan perkataan firman. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami, membangkitkan
gairah semangat kami, supaya kami sadar akan keadaan di sekitar kami. Ada iblis, ada musuh lawan kami yang mengaum-ngaum dengan berita-berita yang menggentarkan, dengan berita yang menakutkan. Tuhan, buat kami berjaga-jaga untuk melengkapi diri kami dengan firman Allah, seperti firman-Mu dalam Efesus 6, supaya Tuhan melingkupi kami dengan selengkap senjata Allah, mempunyai ikat pinggang kebenaran di dalam darah Tuhan, baju sirah keadilan, perisai iman untuk mematahkan anak panah berapi dari si jahat. Berikan kami kasut sepatu untuk kami dapat memberitakan Injil-Mu. Tuhan, lingkupi kepala kami, pikiran kami dengan keselamatan, berita pengharapan daripada Engkau. Dan Tuhan, terima kasih untuk pedang roh firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua, untuk melawan tipu muslihat iblis. Tuhan, iblis datang dengan tipu muslihatnya, seperti menjatuhkan Hawa di Taman Eden. Tetapi kami mewaspada Tuhan. Sebab itu Engkau lengkapi kami jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dengan firman Allah yang tersurat, firman Allah yang baku, yang tidak dapat dibatalkan. Dan ajar kami untuk bisa mengerti firman, memperkatakan firman-Mu untuk melawan iblis dan pengaruhnya. Terima kasih untuk janji firman-Mu dalam Yakobus 4 ayat 7, supaya kita melawan iblis dan iblis akan lari daripada kami. Tuhan, terima kasih saat ini kami berada satu masa yang begitu menggentarkan kami. Berita-berita dunia menunjukkan munculnya antikris sudah mulai muncul dengan berbagai-bagai ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang diundangkan, melawan firman, melawan kebenaran, memutarbalikkan firman Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, berikan mereka keteguhan iman, untuk waspada, untuk berjaga-jaga pada saat ini. Tuhan, lingkupi kami dengan kuat kuasa korban-Mu. Terima kasih Tuhan, karena terhadap iblis yang mendakwa, menuduh kami, Tuhan, Engkau sudah mati tersalib untuk dosa kami, dan Engkau telah naik ke surga, menjadi imam besar, pembela bagi kami. Sebab itu Tuhan, kalau saat ini kami masih mengalami penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, siksaan, kami mau terima dengan syukur ke hadapan Engkau. Karena Engkau telah mensifatkan kami sebagai domba-domba sembelian, untuk dipersembahkan setiap pagi dan petang, untuk korban keselamatan bagi Tuhan, korban syukur kepada Tuhan. Dan Engkau menjanjikan kemenangan, kami lebih daripada orang menang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk seluruh jemaat-Mu pada saat-saat ini. Diberikan kami kekuatan untuk tetap teguh, tegar, untuk mengiring Tuhan. Segala puji bagi Tuhan, dan terima kasih untuk janji firman-Mu, bahwa Engkau akan melengkapi, menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan kami. Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita lanjutkan ibadah kita dengan mempersembahkan persembahan. Sementara kita akan menyanyikan pujian itu, nyanyian favorit saya, Gerejaku di Atas Batu Karang. Haleluya. Ini janji Allah. Gereja Tuhan tidak akan goyah, tidak akan dikalahkan oleh kuasa maut. Gerejaku di atas batu karang, gerejaku di atas batu karang, pintu neraka tak dapat kalahkan. Gerejaku atas karang,
gerejaku di atas batu karang. Gerejaku di atas batu karang. Pintu neraka tak dapat kalahkan gerejaku atas karang. Tuhan memberkati persembahan saudara, dan saya percaya Tuhan setia dengan firman-Nya. Dia akan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat atas kehidupan-kehidupan yang taat setia kepada Tuhan. Nah saudara, selanjutnya kita akan tetap mempunyai gairah semangat untuk beribadah. Sekalipun mungkin dalam hari-hari berikut kita masih secara online. Kita masih menunggu pengumuman pemerintah apakah PPKM ini masih akan diperpanjang atau tidak, saya belum tahu. Karena batasnya sampai tanggal 8 Februari, saudara. Jadi tunggu pengumuman, tetapi kalau saudara yang tidak bisa mendapatkan kota dan sebagainya, gereja ini terbuka, saudara. Terbuka, kita memenuhi standar kesehatan atau protokol kesehatan. Kalau kita datang 10 sampai 20 orang, gereja ini masih bisa menampung. Saudara, sebab itu saudara saya undang saudara yang tidak bisa mengikuti online ini dengan baik. Mari datang di gereja, kita bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan. Tetapi saudara yang bisa mengikuti di rumah lebih baik, saudara. Terutama saudara-saudara yang mungkin kurang sehat, usia saudara mungkin lanjut dan sebagainya, saudara. Tapi saudara bisa tetap ibadah kepada Tuhan. Tuhan, kita berdoa untuk pemerintah kita supaya dalam mengatasi kesulitan-kesulitan kesukaran ini, Tuhan membuka jalan. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam doa, yaitu besar anugerah-Mu, besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar katakan besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, inilah kemegahan kami, ucapan syukur kami. Besar anugerah-Mu bagi kami. Kami masih ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Kami bisa menyembah, memuliakan Tuhan karena anugerah-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah mengangkat kami dari lumpur rawa dosa, dan Engkau menaruhkan kami di atas batu karang. Engkau memberikan nyanyian pujian pada mulut kami supaya kami memuji Tuhan. Saat ini Tuhan, waktu kami akan mengakhiri ibadah kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Juga kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah, terutama mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka dalam percobaan. Tuhan tolong mereka. Kami juga mengingat pemerintah kami, bangsa kami Indonesia, yang saat ini mengalami masa pandemik, ditambah dengan berbagai bencana yang terjadi. Ada penderitaan, ada kelaparan, kesukaran. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu. Kiranya dari tempat yang tinggi Engkau melawat bangsa kami, melawat negeri kami. Berikan kemurahan-Mu untuk
masyarakat Indonesia. Buka pintu kemurahan-Mu, pintu rahmat-Mu, buka pintu pertobatan, keselamatan bagi mereka. Berkati pemerintah kami di dalam mengatasi masalah-masalah ini, baik masalah politik, sosial, ekonomi, kesehatan. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada pemerintah pusat, daerah, sampai pemerintah lokal, kota, kabupaten, dan sebagainya. Dan seterusnya Tuhan. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu untuk kembali ke kegiatan-kegiatan masing-masing. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Tuhan datang di awan yang permai menjemput kita sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,